Begini caranya, deteksi dini bullying di pesantren atau sekolah Anda. Anda sedang menyaksikan tayangan tentang stop bullying di pesantren pada channel YouTube Muhammad Hamzah. Informasi ini merupakan intisari pengalaman lebih dari 10 tahun dan masih terus berlanjut dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah seputar perundungan. Di video ini Anda akan menerima informasi tentang bagaimana cara mendeteksi pelaku dan korban bullying di pesantren. Cara ini juga bisa digunakan di lingkungan rumah dan sekolah oleh para orang tua dan guru. Dengan penjelasan ini ustaz dan ustazah diharapkan bisa bertindak bila melihat atau mendeteksi ciri-ciri yang disebutkan. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak, serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Terima kasih. Apa yang ustaz dan ustazah harus perhatikan? Pertama, coba perhatikan para santri ketika sedang bercakap. Apakah ada kata atau kalimat yang tidak pantas terucap dari mereka? Adakah kata-kata aneh atau asing yang ustaz dan ustazah dengar? Atau adakah sebutan-sebutan atau nama-nama panggilan yang terdengar kurang menyenangkan? Ustaz dan ustazah perlu memperhatikan ini sebagai usaha untuk mendeteksi perundungan secara verbal. Kedua, ustaz dan ustazah perlu memperhatikan perubahan pada tubuh atau badan santri. Adakah bekas luka, memar atau, yang paling ringan, coretan-coretan di badan santrinya? Atau apakah berat badan santrinya berkurang atau lebih kurus dari sebelumnya? Ustaz dan ustazah juga perlu mengamati gerak-gerik santri yang, dalam tanda petik, mencurigakan. Adakah perbuatan yang dilakukan santri bukan pada waktunya, atau bukan pada tempat yang semestinya? Aspek ketiga yang perlu ustaz dan ustazah perhatikan adalah barang-barang milik santri, terutama yang sering dipakai, digunakan, atau dikenakan. Idealnya, seluruh barang santri harus diberi tanda atau diberi nama pemiliknya, meski itu hanya atau sekedar sepasang alas kaki. Sehingga, ketika ustaz dan ustazah lihat, nama yang tertera di benda itu tidak sama dengan yang memakainya, Anda bisa langsung bertindak. Ustaz dan ustazah juga perlu memperhatikan apakah barang yang dikenakan santri itu termasuk bermerek atau mahal atau mewah. Benda kategori ini sangat rawan dan berpotensi tinggi menjadi pemicu niat untuk melakukan bullying berupa perampasan. Kondisi berikutnya yang perlu menjadi perhatian ustaz dan ustazah agar bisa mendeteksi bullying adalah lingkungan atau suasana di mana santri berada. Aspek ini mungkin agak lebih sulit dideteksi. Ustaz dan ustazah perlu mencari tahu adakah di antara santrinya yang dikucilkan. Perlu diingat, santri yang sering menyendiri itu tidak harus selalu berarti ia telah atau sedang mengalami perundungan. Sebab, bisa saja santri itu memang lebih suka berada dalam keadaan sendirian atau beraktivitas sendiri. Yang perlu ustaz dan ustazah perhatikan, adakah di antara santri itu yang tidak dilibatkan dalam suatu aktivitas. Bisa saja, nama santri itu ada di dalam suatu kelompok, namun di kelompok itu ia tidak dibiarkan berperan atau berekspresi. Bahkan bisa jadi ia diperlakukan sebagai, dalam tanda petik, bawahan yang selalu disuruh atau diperintah. Bisa juga ia berada di dalam kelompok tersebut hanya untuk dijadikan sapi perah, dikambing hitamkan, atau dikorbankan. Terakhir, ustaz dan ustazah perlu memperhatikan tulisan-tulisan, coretan-coretan, atau gambar-gambar yang ada di tembok, dinding, papan tulis, atau lemari santri. Santri biasanya mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui coretan, tulisan, atau gambar. Ada yang mereka tulis atau tempel di tempat umum dan mudah terlihat. Tetapi ada juga yang ditempatkan di tempat atau benda yang sulit dijangkau. Seperti di bagian dalam lemari, di buku tulis, atau benda lainnya yang jarang diperhatikan. Bagaimana? Apa Anda punya pengalaman atau pandangan yang lain? Tulis pendapat atau pengalaman Anda dalam mencegah terjadinya perundungan. Siapa tahu pengalaman Anda justru sangat membantu orang lain dalam mencegah bullying. Pastikan Anda menonton video-video di daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren pada channel Muhammad Hamzah ini. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Terima kasih.